Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari bagian thaharah, ya, kitab thaharah. Terakhir kita telah membahas mengenai haid, nifas, dan juga istihadah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan bab salat. Mengawali kajian kita pada kali ini, marilah kita bersama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada muallif kitab Ghaya wa Taqrib, dan juga kepada pensyarahnya yaitu Syaikhah Syifa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmunya di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat. Ala diniyah salihah, qulizin thayyibah, naqa ummal fuqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabus shalah, bab tentang salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Nah, ini secara bahasa. Tapi kemudian jangan dimaknai secara bahasa saja, sehingga kemudian orang nggak mau sholat dengan syarat atau dengan alasan cukup saya berdoa saja, atau karena ada dalil dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, didirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh ya udahlah, nggak usah sholat, yang penting kan ingat Allah. Nah, ini salah. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap mendirikan sholat 5 waktu dengan tata cara yang sudah kita ketahui bersama itu. Ya, jadi memang sholat itu secara bahasa adalah doa, tapi kemudian tidak bisa kita manai, ya udah yang penting kan kita doa, nggak usah sholat. Nah, ini salah. Nah, meskipun sholat itu secara bahasa adalah doa. Wa syar'an, nah secara syariat atau secara istilah, sholat adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi bisyara'itin makhsusah. Bisyara'itu makhsusah. Nah, secara istilah, sholat adalah perkataan wa af'al dan perbuatan atau perlakuan muftatahatun yang dibuka bitakbir, dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat yang khusus. Jadi yaitu suatu amalan yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat merupakan rukun, salah satu rukun dari Islam. Salah satu rukun Islam. Yukaffaru jahiduha. Nah, siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir. Ya, orang ini dihukumi kafir. Wa yuqtalu tarikuha bisyurut. Nah, orang-orang yang meninggalkan mendirikan sholat, yang tidak mau mendirikan sholat, maka dia bisa dihukum mati di suatu negara Islam, yang di suatu negara yang menegakkan syariat Islam, maka bisa dihukum mati. Had dan la kufran, secara had, tapi tidak karena kafir. Nah, maksudnya apa? Kalau ada orang
tidak mau sholat, maka dilihat dia nggak mau sholat itu kenapa. Nah, kalau ada orang Islam, ya ini orang Islam ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir, tentu mereka tidak di dunia, mereka tidak dituntut untuk mendirikan sholat, karena syarat orang itu wajib sholat adalah Islam. Nah, orang Islam, kalau ada orang Islam nggak mau sholat, nah dilihat, harus ditanyakan, ditelusuri dulu, kenapa dia nggak mau sholat. Kalau karena dia ya tidak sholat ini karena dia tidak meyakini kewajibannya sholat, maka dia dihukumi kafir, sudah murtad dengan keyakinannya tersebut. Orang seperti ini, sebagaimana hukumnya orang murtad, apabila di suatu negara yang menerapkan syariat Islam, maka dia dihukum mati. Karena seperti orang murtad itu dihukum mati. Nah, orang yang tadi, yang sudah murtad tadi, karena tidak meyakini kewajiban sholat, orang tersebut kalau meninggal karena dihukum mati tadi, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, ya, kemudian tidak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin, digabungkan dengan kuburannya orang non-Islam. Nah, yang kedua, apabila dia ada orang Islam kok tidak mau sholat, tapi ketika ditanya dia tetap meyakini sholat itu wajib, dia tidak mau sholat hanya karena misalkan malas atau nggak mau sholat. Nah, orang seperti ini dipaksa untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau sholat juga dipaksa tobat, nggak mau, dipaksa sholat nggak mau, maka dihukum mati juga. Nah, dihukum mati, tapi tidak dihukumi kafir. Maka dia tetap dikafani, tetap dimandikan, tetap disolati, dan tetap dimakamkan di kuburan orang Islam. Nah, dua tadi, baik itu yang tidak meyakini kewajiban sholat atau yang malas sholat, tadi tetap harus kita ajak untuk bertobat dulu. Kalau tidak mau bertobat, nah baru dijatuhi hukuman tersebut. Nah, hal ini ya didasarkan pada hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Kalau orang yang tidak sholat itu dia seperti orang yang kafir atau musyrik. Nah, kita masuk pada pembahasan waktu-waktu sholat, mawaqitus sholat. As-sholatul mafruḍah khamsun. Nah, sholat yang wajib itu ada 5. 5 ini sudah didiskon oleh Allah Ta'ala. Sholat pada waktu pertama kali diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ketika Allah Ta'ala menurunkan kewajiban sholat, memberikan kepada Rasulullah di malam Isra, itu pertama kali adalah 50. Sampai kemudian Rasulullah SAW melakukan perundingan dengan Allah Ta'ala, sampai kemudian didiskon, dikurangi sampai tinggal 5. Dari 5 ini, ya kita melakukan 5 kali waktu sholat, pahalanya seperti 50 kali sholat. Ini salah satu keutamaannya dan fadilahnya umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan sampai 10. Tiap kebaikannya. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW melakukan perundingan dengan Allah Ta'ala di malam Isra tersebut, dari yang awalnya 50 menjadi 5. Nah, 5 waktu ini punya 5 sholat ini punya waktunya masing-masing. Yang mana waktunya itu wujuban muassa'an. Wujuban muassa'an. Maksudnya apa wujuban muassa'an? Hukumnya wajib, tapi waktunya fleksibel, luas. Nah, jadi tidak harus di waktu awal misalkan. Tidak harus. Ini kita bahas tentang keharusannya ya, bukan kefadilahnya. Kita bahas tentang kewajibannya. Yang wajib itu kapan? Apakah harus di awal atau enggak? Kita sedang bahas fleksibilitasnya. Nah,
Ini maksudnya muasaan itu fleksibel waktunya. Nah, fleksibel asalkan masih di waktunya, tidak di luar waktunya. Wadzuhru, pertama az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Nah, pertama yaitu sholat zuhur. Nah, zuhur waktunya yaitu dari mulai zawal, dari waktu zawal tergelincirnya matahari. Nah, wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Nah, jadi waktunya sholat zuhur diawali dari mulai tergelincirnya matahari, nah, sampai sara dhillu kulli syai'in mislahu, bayangan dari benda sebesar bayangan tersebut ditambah bayangannya ketika zawal. Contoh, misalkan ada benda, nah ini ada benda ini tingginya kira-kira ini 5 cm lah, anggaplah 5 cm. Ketika pas tengah hari itu namanya istiwa, waktu istiwa. Waktu istiwa. Ketika waktu istiwa ini matahari ada di atas, pas di atas kepala kita. Ya, pas panas-panasnya itu. Nah, ketika waktu ini belum masuk waktu zuhur. Ini waktu istiwa. Nah, kalau tergelincir sedikit dari waktu istiwa ini, nah, nunggu sebentar. Nah, tergelincir sedikit. Nah, itulah masuk waktu zuhur. Nah, itu masuk waktu zuhur. Nah, ketika waktu zawal, bayangan benda biasanya sudah ada. Nah, ketika ada itu, bayangannya kita lihat ada berapa senti di situ. Kalau misalkan bayangannya itu 1 senti, ya kan, misalkan 1 senti, kita harus ingat ya 1 senti. Nah, nanti kapan sampai waktu zuhur? Nah, ini kan sudah masuk waktu zuhur ketika sudah zawal. Zawal misalkan ada bayangannya 1 senti. Kemudian kapan waktu asar? Asar itu ketika bayangannya sama seperti bendanya. Misalkan ini 5 cm berarti bendanya bayangannya 5 cm plus tambah tadi 1 tadi. Jadi 6 cm. Jadi masuknya waktu zuhur, itu dari mulai tadi tergelincir matahari sampai bayangannya itu sama besarnya dengan bendanya plus ditambah bayangan ketika waktu masuk pertama tadi. Misalkan pas masuk waktu zuhur itu bayangannya ada besarnya 1 cm. Nah, maka 1 cm ditambah tinggi yang sebenarnya 5 cm berarti 6 cm. Nah, ini waktu zuhur. Jadi mulai tergelincirnya matahari sampai ditambah bayangan tersebut dengan tinggi bendanya. Nah, kita ini biasanya kalau di masjid-masjid lama itu ada jam matahari. Nah, jam matahari itu biasanya di depan masjid, yang masjid-masjid tua itu ada bangunan itu kan setinggi 1 meter, kemudian di tengahnya itu ada besi berdiri itu. Nah, itu untuk mengetahui masuk waktu sholat lewat bayangan matahari, dari matahari. Wal asr. Nah, yang kedua yaitu waktu asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli. Nah, waktunya yaitu ketika keluarnya waktu zuhur. Jadi ketika tadi bayangan benda itu, misalkan tadi bayangan benda
Ini benda tingginya 5 cm. Kemudian tadi ketika tergelincirnya matahari, tingginya itu tinggi besar bayangannya itu 1 cm. Kemudian tinggi bendanya 5 cm. Nah, berarti masuk waktu asar itu ketika bayangannya 6 cm lebih sedikit. Jadi mulai keluarnya waktu zuhur itu masuk waktu asar. Nah, wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhilli misli. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini. Wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Nah, waktunya asar. Nah, waktu sholat asar itu ada 5. Ini membedakan dengan tadi zuhur. Kalau zuhur itu tidak ada pembagian waktunya. Semuanya waktu jawaz. Tapi tetap di awal waktu itu yang afdol. Nah, jadi kalau waktu zuhur semuanya waktu jawaz. Nah, kalau waktu asar ini ada pembagian waktu. Nah, yang ada 5 waktu. Ya, ada 5 waktunya asar. Yang pertama yaitu waktu fadilah. Waktu yang diutamakan untuk sholat asar. Yaitu kapan? Di awal waktu. Di awal waktu. Awal waktu ini batasnya apa? Batasnya seseorang setelah azan, selesai azan asar, nah ditambah waktu untuk wudhu, pakai baju, dan mendirikan sholat. Ya, jadi ada waktu dari setelah asar ditambah waktu wudhu, kemudian pakai baju dan sholat. Nah, kalau itu kira-kira berapa? Hitunglah 10 menit lah, ya 10 menit. Lebih dari itu berarti udah keluar waktu fadilah. Sudah lewat waktu fadilah. Nah, setelahnya itu waktu ikhtiar. Nah, pertama itu waktu fadilah, yaitu di awal waktu, kemudian waktu ikhtiar. Kalau udah lewat waktu fadilah, masuk waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar ini memanjang, ya. Dari mulai setelah waktu fadilah sampai bayangan sesuatu 2 kali lipat besarnya. Bayangan sesuatu benda 2 kali lipat bendanya. Misalkan ini 5 cm. Ini tinggi benda itu 5 cm. Nah, kalau bayangannya sudah 10 cm panjangnya, bayangannya 10 cm, maka itu sudah selesai waktu ikhtiar. Sudah waktu ikhtiar. Nah, ditambah tingginya bayangan di saat istiwa. Jadi ketika matahari, kita tahu kan ketika matahari itu benar-benar di atas kepala, itu kan tidak benar-benar tidak ada bukan berarti tidak ada bayangan. Ketika tinggi suatu benda, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, itu kan bukan berarti tidak ada bayangan sama sekali, pasti ada. Nah, itu dilihat. Ketika matahari itu benar-benar di atas kepala, itu ada bayangan nggak di situ? Berapa bayangan, berapa senti? Misalkan bayangannya itu ada 1 senti. Nah, tadi kan seperti kita katakan 1 senti. Nah, kemudian tinggi bendanya 5 senti. Nih. Nah, kalau misalkan bayangannya panjangnya 10 senti plus 1, nah 10 senti karena tingginya 5 kali 2 10, plus ditambah tingginya ketika istiwa tadi, ketika pas tengah hari, itu 1 cm. Berarti 10 cm kan, ditambah 1, berarti 11. Nah, kalau tingginya sudah 11 cm, atau panjang dari bayangan itu 11 cm, maka itu sudah selesainya waktu ikhtiar. Jadi ketika besarnya bayangan 2 kali lipatnya besarnya benda, plus tinggi bayangan ketika istiwa. Jadi 10 tadi tambah 1. Nah, ini waktu ikhtiar. Nah, setelahnya masuk waktu jawaz. Waktu masih boleh. Nah, sampai apa? Sampai isfiror, sampai ada matahari ini menguning. Waktu kuning. Nah, jadi waktu fadilah, waktu yang diafdolkan. Kemudian waktu ikhtiar ini masih ikhtiar, jadi mubah. Kemudian setelahnya itu waktu jawaz, masih boleh. Nah, itu dari mulai tadi bayangan itu 2
bayangannya besarnya 2 kali lipat bendanya. Kemudian kalau sudah masuk, sudah selesai waktu ikhtiar, masuk waktu jawaz. Waktu jawaz ini dari mulai selesainya waktu ikhtiar sampai menguningnya warna matahari. Nah, faida isfarrati syams dakhala waktul karoha. Nah, setelahnya masuk waktu karoha. Nah, ini masuk waktu karoha. Dari mulai menguningnya matahari itu masuk waktu yang makruh. Nah, makruh setelah masuk waktu makruh. Nah, setelah masuk waktu makruh ini, setelahnya itu masuk waktu tahrim. Kapan masuk waktu yang diharamkan? Nah, itu ketika waktu sholat asar tinggal cukup untuk sholat 4 rakaat. Nah, itu masuk waktu tahrim. Orang yang sudah masuk waktu tahrim itu diharamkan sholat, tapi dia harus melaksanakan sholat. Gimana tuh? Kalau ada orang belum sholat asar sampai waktu tahrim, sampai kira-kira 4 menit lah sebelum masuk maghrib, orang itu telah melakukan keharaman, dosa, tapi kalau nggak dilakukan tambah dosa lagi sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat malah tambah dosa lagi. Ya, harus dilakukan meskipun dosa. Maka jangan sampai kita masuk waktu tahrim ini. Kalau pas sholat asar, kalau maghrib tidak ada, waktu zuhur tidak ada waktu tahrim. Kalau asar ada waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk sholat. Kenapa? Karena ini adalah pas menjelang terbenamnya matahari, itu adalah waktunya orang-orang penyembah matahari beribadah. Maka kita diharamkan sholat di waktu-waktu itu. Nah. Kemudian waktu maghrib wal maghrib wa waktuha wahid. Nah, ini waktunya maghrib itu hanya satu. Ya, tidak memanjang. Wahwa ghurubus syamsi, itu ketika terbenamnya matahari. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddo wa yasturul aurata wa yuqimus shalah wa yusalli 5 rakaat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Abi Syuja adalah memang pendapat jadid atau pendapat baru dalam mazhab Syafi'i, tapi bukan yang rojih, bukan pendapat kuat di mazhab. Jadi ini salah satu pendapat barunya Imam Syafi'i, tapi yang tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Jadi beda ya antara pendapat Imam Syafi'i dengan mazhab. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang pendapat jadidnya, pendapat barunya, yaitu waktu sholat maghrib itu hanya satu, yaitu setelah terbenam matahari, kemudian ditambah waktu sekedar orang itu bisa wudhu, pakai baju, terus wudhu, pakai baju, kemudian mendirikan sholat 5 rakaat. Ya, berarti kira-kira ya sekitar 10 sampai 15 menit. Berarti dari mulai terbenam matahari, misalkan maghrib itu masuknya maghrib jam 6, tambah 15 menit. Berarti jam 6 sampai jam 15, jam 6 lebih 15. Setelahnya orang itu nggak boleh sholat maghrib, udah nggak boleh. Udah waktunya udah selesai. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi meski begitu, yang dirojihkan atau yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga para imam-imam mazhab setelah Imam Syafi'i, yang imam mazhab di mazhab Syafi'i, bahwa pendapat yang kuat yang dipilih adalah bahwa waktu sholat maghrib itu dari mulai maghrib sampai masuknya waktu isya, sampai masuk waktu isya. Nah, yaitu ketika sudah ketika hilangnya ufuk merah yang ada di barat, hilangnya ufuk merah. Nah, itu masuknya waktu isya. Jadi memanjang dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya ufuk merah yang ada di barat. Nah, dari mana dalilnya bahwa pendapat ini bisa dikuatkan? Nah, kenapa kok kemudian menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i? Nah, berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, wa waktul maghribi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaq, bahwa waktu salat maghrib itu selama belum hilangnya ufuk, ya, hilang warna ufuk di barat. Nah,
Wal isya, nah, wal isya wa awal waktiha. Nah, dan waktu isya ini yang keempat, waktu salat yang keempat yaitu waktu isya dimulai dari mulai hilangnya warna merah di ufuk barat. Jadi hilangnya rona merah di ufuk barat. Rona merah di ufuk barat. Itu mulai masuknya waktu isya. Nah, sholat isya ini ada 3 waktu. Nah, kalau tadi sholat asar itu ada 5 waktu. Nah, sholat isya ada 3 waktu. Yang pertama, waktu fadilah. Nah, waktu fadilah itu sebagaimana kita tahu di awal waktu sholat. Kapan itu? Yaitu ketika seorang azan, misalnya azan sholat isya sudah selesai. Setelah selesai azan isya, ditambah waktu seorang cukup untuk seorang itu cukup untuk wudu dan kemudian pakai baju dan sholat. Nah, jadi kira-kira 10 sampai 15 menit. Dari itu sudah hilang waktu fadilahnya. Jadi misalkan sholat isya'nya itu azan isya'nya jam 7 misalkan, jam 7 malam. Kemudian azan sampai jam 7 lebih 2 menit. Nah, kira-kira 2 menit atau 3 menit lah. Ditambah 15 berarti ya sekitar jam 7.20. Berarti itu sudah selesai masa waktu fadilah. Nah, itulah waktu awal sholat isya itu adalah waktu fadilah. Nah, ini waktu pertama itu waktu fadilah ya. Yaitu waktu di mana seorang itu cukup untuk persiapan sholat dan mendirikan sholatnya. Kemudian setelahnya adalah waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini dari mulai selesainya waktu fadilah tadi sampai sepertiga malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu bagaimana kita menghitungnya? Menghitungnya itu dengan cara kita bagi 3 waktu tersebut. Waktu malam itu dibagi 3. Dari mana? Dari mulai maghrib ke subuh. Misalkan maghribnya jam 6. Subuhnya jam 4. Berarti itu 10 jam ya. 10 jam. Jam 6 ke jam 4 itu 10 jam. Dibagi 3. Berarti 3 jam. 3 jam lebih 20 menit. Nah, 3 jam dibagi 20 menit. Tiap 3 jam itu sepertiga. Sepertiga. Nah, jam 6 ke jam 9.20 itu sepertiga pertama. Kemudian jam 9.20 ke jam 12.40. Nah, itu sepertiga kedua. Nah, jam 12.40 sampai jam 4. Ya, jam 12.40 sampai jam 4 itu sepertiga ketiga. Nah, yang dimaksud sepertiga yang sampai akhir waktu waktu ikhtiar itu berarti dari mulai tadi jam 7.20 sampai jam 12.40. Nah, setelahnya itu masuk waktu jawaz. Nah, jadi waktu fadilah itu dari mulai awal waktu fadilahnya adalah di awal waktu, waktu jawaznya waktu ikhtiar. Jadi waktu fadilah itu di awal waktu ikhtiarnya itu di pertengahan. Dari mulai awal fadilah itu selesainya waktu fadilah sampai tadi sepertiga akhir malam. Jadi lewat jam 12 itu. Nah, itu waktu ikhtiar masuk waktu ke jawaz. Nah, waktu jawaz sampai apa? Sampai terbitnya fajar sodik, yaitu masuknya waktu subuh. Maka boleh orang sholat isya ketika mendekati waktu subuh, boleh. Boleh. Tidak ada waktu tahrimnya, tidak ada waktu haramnya. Yang ada waktu haramnya hanya di waktu tadi, waktu sholat asar. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya bahwa waktu isya itu sampai masuknya waktu subuh. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisat tafritu fin naumi wa innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtal ukhra." Tidaklah menelantarkan, tidaklah ada penelantaran dalam sholat, tidak ada penelantaran dalam sholat. Wa innamat tafridu ala man lam yusallis sholata. Dan penelantaran itu adalah bagi orang yang tidak sholat
hatta yadkhula waqta ukhra, sampai dia masuk ke waktu sholat yang lain. Jadi tidak dianggap sebagai menelantarkan sholat dengan cara tidur, kecuali kalau dia itu tidur sampai lewat waktu dan masuk ke waktu sholat yang lain. Nah, ini waktu sholat isya. Kemudian terakhir waktu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh, nah ini ada 3 waktu. Nah, waktu sholat subuh ini ada 3 waktu. Nah, wa awal waqtiha tulu'ul fajri tsani. Nah, apa namanya? Awal waktu sholat subuh yaitu dari mulai terbitnya fajar sodik. Ya, terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Fajar sodik itu fajar itu ada 2 kali ya. Ada fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib itu di sini disebutkan bahwa li'annahu yasbiqu dhaw'iyata mustatilan ya'luhu dhaw'un tawilun thumma ta'aqabadu zulmah. Wa ba'daha yattali'ul fajr asani. Nah, jadi fajar itu ada 2 kali fajar. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar sodik. Nah, fajar kadzib ini matahari itu ketika dia mau terbit itu keluar fajar yang apa namanya menyinari sekujur arah mata angin timur. Nah, pertama muncul itu kemudian hilang apa namanya cahayanya itu hilang sebentar. Nah, itu adalah fajar kadzib. Kenapa dinamakan fajar kadzib? Karena fajarnya seperti membohongi. Setelah terbit itu kemudian hilang, kemudian terbit lagi fajar yang benar. Nah, itulah yang namanya fajar sodik. Fajar yang jujur. Nah, makanya disebutkan di sini oleh mu'alif kitab yaitu terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar yang pertama itu fajar kadzib. Nah, sholat subuh itu mulai masuknya ketika fajar sodik, yaitu fajar yang kedua. Nah, awal waktiha yaitu awal waktunya. Nah, tulu'u fajri tsani. Nah, terbitnya fajar sodik. Nah, ini masuk waktu fadilah. Nah, waktu yang difadilahkan untuk sholat subuh, yaitu di awal waktu. Apa itu awal waktu? Awal waktu sama seperti di sholat yang lain, yaitu setelah azan, misalkan subuhnya jam 4, ya jam 4, kemudian azan sampai jam 4 lebih 2, ya kan, 2 menit lah waktu azan. Nah, 2 menit ini ditambah lagi waktu sekiranya seorang itu bisa wudhu, pakai baju dan sholat. Nah, kira-kira hitunglah kalau subuh kan cuma 2 rakaat, tapi kan ini apa namanya ayatnya panjang ya kalau subuh. Nah, hitunglah 10 menit. Nah, berarti 2 menit tambah 10 menit, 12 menit. Nah, kalau udah lewat 12 menit ini, maka sudah hilang waktu fadilah, masuk waktu ikhtiar. Nah, masuk waktu ikhtiar. Nah, ini masuk waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar ini memanjang dari selesainya waktu fadilah. Nah, selesai waktu fadilah berarti setelah 12 menit tadi sampai di timur itu ada rona-rona orange. Nah, isfiror. Nah, pakai sin. Ilal isfar. Nah, isfar. Jadi isfar. Nah, jadi mulai ada keoren-orenan di bagian timur. Nah, ini akhir waktu ikhtiar. Jadi mulai setelah akhirnya waktu fadilah sampai muncul rona-rona oranye di bagian timur. Nah, setelah ada waktu oranye tadi, masuk waktu jawaz. Sampai terbitnya matahari. Masuk waktu syuruk. Nah, kalau udah syuruk, sudah selesailah waktu subuh. Sudah tidak boleh, sudah habis waktunya subuh. Jadi ada 3 waktu. Waktu fadilah di awal waktu, kemudian setelah selesai waktu fadilah masuk waktu ikhtiar. Nah, setelah selesai waktu ikhtiar, maka mulailah waktu jawaz. Nah, waktu jawaz ini sampai akhirnya waktu
sholat subuh. Nah, dalilnya dari mana? Di hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat subhi min tulu'il fajri ma lam tattali'is syams. Waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Jadi selama belum terbit matahari, belum syuruk, maka masih boleh sholat subuh. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya, dari syarih, dari pensyarah kitab, bahwa idza shalla raq'atan kamilatan fil waqti wal baqi ba'da khuruji waqtiha waqa'at jami'us sholatiha adaan. Salat itu kan ada qadha. Ada itu kalau salatnya ada itu kalau salatnya di waktunya, qadha itu kalau kita mendirikan salat di luar waktunya. Kalau ada orang salat, ya salat misalkan salat zuhur di akhir waktu, dia rakaat pertamanya itu dapat nih di waktunya, belum masuk waktu asar. Tapi pas di rakaat kedua kok sudah azan. Nah, maka sholatnya masih dianggap ada, masih dianggap di waktunya. Tapi dia tetap berdosa karena mengakhirkan waktu sholat. Kalau dia tanpa udzur, misalkan nggak ketiduran tapi sengaja mengakhirkan waktu. Nah, meskipun dapat 1 rakaat di waktunya, tapi yang 3-nya di luar waktunya, maka dia tetap dosa. Nah, tapi kalau misalkan ada orang, dia nggak dapat 1 rakaat di waktu sholat zuhur, pas ruku di rakaat pertama sudah azan asar. Nah, orang ini dosa juga, jadi dua-duanya tetap dosa. Tapi yang kedua ini kalau belum dapat 1 rakaat di waktunya, dia belum dapat 1 rakaat sudah azan asar misalkan. Nah, itu sholatnya semuanya dianggap qadha. Jadi dianggap sebagai qadha, bukan ada. Kalau dapat 1 rakaat itu termasuk kategori ada, tapi tetap berdosa. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat, man taraka sholata bila udhrin, tanpa udhur, wajaba ali qadhu'a fil hal. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udhur, maka dia wajib mengqadha'nya seketika itu juga, secepat-cepatnya yang dia bisa. Wala yajuzu ta'khiruha. Nah, enggak boleh mengakhirkan qadha' sholat. Nah, meskipun yang ditinggalkan itu jumlahnya banyak. Nah, yang ketiga, idza shalla fi balad thumma safar li ghairiha fadakhala waqtu sholati allati shalla fil baladi allati wasala ilaiha shalla min jadid wa takunu sholatuhu al-ula naflan. Apabila seseorang itu sholat di suatu tempat, misalkan kita sholat di di Surabaya, sholat zuhur, ya, sholat zuhur, atau bukan sholat zuhur sih, sholat zuhur lah, sholat zuhur. Kita sholat zuhur di Surabaya. Kemudian ketika kita naik pesawat, nah setelah sholat zuhur nih, kita naik pesawat. Kemudian kita naik pesawatnya ke Aceh. Karena Aceh itu kan waktunya makin mundur ya. Waktu masuknya sholat zuhurnya kan makin mundur. Kita sholat zuhur di Surabaya. Pas di awal waktu sholat zuhur. Kemudian kita naik pesawat ke Aceh. Di Aceh ternyata belum masuk waktu sholat zuhur sampai di Acehnya. Ya kan? Ternyata di sana ketika kita sampai baru azan sholat zuhur. Nah, dalam kondisi seperti ini kita wajib mengulang sholat zuhur lagi. Nah, terus bagaimana Pak sholat zuhurnya yang tadi sholatnya yang di Surabaya? Sholat yang di Surabaya tadi dianggap sebagai dianggap sunnah. Jadi sholatnya masuk jadi sholat sunnah. Nah, jadi kalau kita sholat di suatu wilayah, di suatu negara atau suatu wilayah, dan setelahnya kita melakukan perjalanan ke tempat lain yang mana ternyata ketika sampai itu kita belum masuk waktu sholat yang tadi kita sholat di tempat pertama, maka kita wajib mengulang sholat lagi. Dan yang pertama tadi dianggap sholat sunnah. Nah, kemudian yang keempat, apabila kita tinggal di suatu wilayah yang mana tidak terbenam matahari sama sekali, atau terbenam tapi mungkin setengah tahun sekali, ada kan kayak gitu.
setengah tahunnya siang terus, setengah tahunnya malam terus. Bagaimana kita menentukan waktu sholat? Nah, kita menentukan waktu sholatnya menginduk pada wilayah yang paling dekat yang waktu sholatnya masih bisa diprediksi dengan matahari. Misalkan di Finland itu ada masa nggak terbenam matahari berhari-hari, berminggu-minggu, ada. Nah, itu di daerah kutub utara itu ada, itu di kutub selatan ada juga. Nah, itu kita menginduk ke terdekat, misalkan di Prancis, yang mana di situ siang dan malamnya masih ada di hari-hariannya. Nah, dari mana dalilnya kita menginduk ke tempat terdekat ini? Dari hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, ya Rasulullah, kan Rasulullah ini mengajarkan, beliau mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada sahabat, menceritakan bahwa nanti di akhir zaman, di masanya Dajjal, itu ada masa di mana satu hari seperti satu tahun. Di siang terus seperti satu tahun. Nah, kemudian ada satu hari seperti satu bulan. Nah, kemudian satu hari seperti satu minggu. Kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kita sholat? Apa kalau satu hari sama seperti satu bulan itu kita sholatnya cukup 5 kali saja. Seperti sholat satu hari. Padahal waktunya memanjang seperti satu bulan. Kata Rasulullah SAW, la ukduru lahu qadarah. Perkirakanlah waktu itu sebagaimana kalian memperkirakan waktu sholat. Jadi dikira-kira. Yang kita biasanya misalkan kalau setelah 5 jam itu sholat zuhur, berarti masuk waktu zuhur. Setelah dari subuh 5 jam itu masuk waktu zuhur. Oh, biasanya seperti itu. Ya udah sholat zuhur aja. Misalkan meskipun mataharinya belum sampai ke waktunya. Nah, misalkan setelah sholat zuhur itu 3 jam setelahnya sholat asar. Nah, masuklah kita berarti sholat asar meskipun belum masuk waktu asar berdasarkan perkiraan matahari. Kemudian setelahnya 3 jam itu sholat maghrib. Nah, maka sholat telah meskipun belum terbenam matahari. Nah, itu kita memperkirakan dengan perkiraan yang biasanya kita jalani. Nah, saya kira saya cukup sampai di sini pembahasan kita di kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pembahasan sholat di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan lewat kolom komentar atau disampaikan ke pengurus Qalbun Salim. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.